Pemirsa, kita akan memantau bagaimana arus balik Lebaran 2024. Sudah ada rekan Aulina Iyasya di gerbang tol Cikatama, Karawang, Jawa Barat. Dan ada rekan Hadisti Nur Arifah di tol Cipali, Subang, Jawa Barat. Kita ke Aulina dulu. Aulina, kalau tadi Anda sempat melaporkan sudah mulai ramai. Apakah sekarang situasinya makin ramai atau seperti apa, Aulina? Ya, selamat pagi Cika dan juga pemirsa. Berdasarkan pantauan saya di sekitar pintu tol gerbang Cikatama, sejak pagi tadi pukul 4 sudah mulai padat merayap yang akan memasuki arah Jakarta. Namun setelah pintu gerbang tol tidak ada terjadi kemacetan kembali, masih bisa dikatakan ramai lancar. Jadi kemacetan terjadi sebelum masuk ke pintu gerbang tol, namun setelahnya sudah bisa dikatakan ramai lancar. Untuk jalur sendiri, walaupun ini one way, namun tetap aja disisakan satu jalur untuk yang menuju ke arah Trans Jawa. Dan juga untuk kondisi di sini agak sedikit gerimis. Jadi untuk Anda yang akan melakukan arus balik di hari ini diharapkan hati-hati. Dan untuk data dari tadi pagi saya jam 5 memantau ada sekitar 103.000 kendaraan dan pukul 7 saya mengabarkan kembali untuk Anda sudah ada sekitar 4.000 kendaraan yang sudah keluar menuju arah Jakarta. Dan jika saya bisa simpulkan dari H+2 sampai dengan H+4 Lebaran ini sudah ada sekitar 200.000 kendaraan yang memasuki Jakarta dari arah Trans Jawa, baik itu Palimanan maupun Kalikangkung dan yang lainnya. Dan untuk mengenai sistem sendiri yang sudah diberlakukan sejak kemarin, ini ada one way, kontraflow dan juga ganjil genap. Namun untuk ketiga sistem tersebut diberlakukan secara situasional dan akan dilihat dari counting traffic yang akan dipantau langsung oleh pihak Jasa Marga. Di mana jika ada sekitar 2.800 kendaraan yang memasuki tol, maka akan langsung diberlakukan ketiga sistem tersebut. Untuk kontraflow sendiri masih seperti saat arus mudik kemarin diberlakukan dari kilometer 36 sampai dengan 72 dan one way diberlakukan dari kilometer 414 hingga 72 gerbang tol Cikatama. Dan untuk ganjil genap akan diberlakukan sesuai dengan melihat situasional yang terjadi di jalan tol jika terjadi kemacetan di ruas-ruas tersebut. Dan untuk membicarakan sedikit arus mudik 2024 ini sudah ada sekitar 1,7 juta pemudik yang pergi meninggalkan 4 gerbang tol yang sudah saya akumulasikan, yakni ada Cikatama, Cikupa, Ciawi dan juga Kalihurip. Dan diperkirakan untuk puncak arus mudik ini akan terjadi pada esok hari 15 April 2024 di mana akan diperkirakan ada 1,87 juta pemudik yang akan kembali. Dan untuk beberapa himbauan pun yang sudah disampaikan oleh pihak Jasa Marga, yakni mengenai akan adanya safety car, di mana safety car tersebut nantinya akan memantau mobil yang memasuki kontraflow. Nantinya akan dilihat kilometernya karena batas kendaraan yang memasuki kontraflow dengan 10 km per jam. Dan juga himbauan untuk Anda selalu mengisi e-tol karena masih banyak sekali kejadian yang terjadi di mana terjadinya kemacetan di pintu masuk gerbang tol dikarenakan kurangnya saldo e-tol. Dan juga untuk selalu jaga jarak aman, mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sekitar gerbang tol. Kembali ke Cikal. Aulina, tadi Anda sudah mengatakan bahwa ada perencanaan yang general, katakanlah seperti itu ya, seperti misalnya kontraflow, kemudian ganjil genap, kemudian juga tadi ada langkah khususnya seperti safety car. Apakah treatment yang sama seperti arus mudik akan diberlakukan, mengingat kalau kita review kembali dari tahun ke tahun biasanya semakin sore kan semakin ramai, Aulina, bagaimana? Ya, akan diberlakukan secara situasional seperti yang saya sampaikan tadi, Cikal, jika kendaraan yang memasuki tol melebihi di angka 2.800 volume kendaraan, maka beberapa sistem tersebut akan langsung diberlakukan. Biasanya awalnya akan diberlakukan kontraflow terlebih dahulu, dilanjut dengan one way dan juga terakhir ganjil genap. Baik, Aulina. Baik, terima kasih Aulina. Kita beralih ke rekan Hadisti. Hadisti, bagaimana situasi di tempat Anda meliput di tol Cipali? Apakah masih lengang atau sudah ada tanda-tanda keramaian di sana, Hadisti? Ya, jika situasi arus lalu lintas di ruas tol Cipali kalau pada pagi hari ini kami pantau memang mulai terlihat lebih lengang jika kami bandingkan dari tadi malam bahkan tadi subuh. Kalau tadi malam atau tadi subuh kami gambarkan ini situasi memang sudah terlihat mulai mengalami peningkatan jumlah kendaraan, bahkan sempat terjadi kepadatan dan kemacetan yang cukup mengular, namun memang tidak dalam jangka waktu yang lama, di mana memang kemacetan tersebut dapat terurai dengan cepat. Nah, kalau pada pagi hari ini memang terlihat kendaraan ini masih terlihat sepi, bahkan
dapat melaju hingga batas kecepatan maksimal begitu. Nah, mayoritas kendaraan yang melintas di ruas tol Cipali ini memang terlihat merupakan kendaraan pribadi dari daerah Jakarta dan sekitarnya, kemudian juga didominasi oleh bus-bus yang mengangkut para penumpang dari arah timur menuju ke arah Jakarta. Dan tampaknya memang kalau di pagi hari ini tidak menjadi waktu yang cukup favorit oleh masyarakat melakukan perjalanan dibanding di malam harinya begitu. Kemudian terkait kepadatan ini juga kami lihat terjadi di rest area 101 tempat kami melaporkan saat ini, di mana sudah terlihat adanya antrean kendaraan yang masuk ke dalam rest area. Kemudian juga untuk kantung parkir ini sudah mulai terisi penuh, sehingga dari pihak rest area selalu memberi himbauan kepada para pengunjung untuk memaksimalkan waktu istirahat hanya selama 30 menit dan bergantian dengan pengunjung lainnya. Lalu terkait skema rekayasa lalu lintas yang diberlakukan, memang sudah diterapkan sejak dari kemarin sore, pukul 3 sore kemarin, dari KM 414 Kalikangkung hingga ke KM 72 Cikampek Utama, di mana memang untuk sistem skema rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional dan rencananya akan berakhir pada hari ini pukul 24 waktu Indonesia Barat. Namun jika kita berkaca pada arus mudik kemarin, tidak menutup kemungkinan untuk skema one way ini akan terus diberlakukan hingga selesai puncak arus balik. Nah, di mana kalau kita bicara soal puncak arus balik ini dari pihak Jasa Marga dan juga kepolisian menyebutkan bahwa nantinya arus balik ini akan memuncak pada hari Senin mendatang, yakni 15 April. Sehingga tentunya dengan tingginya kondisi lalu lintas ini dihimbau kepada masyarakat khususnya yang masih berada di kampung halaman dan masih memiliki kelonggaran waktu untuk dapat mengatur jadwal kembali ke arah Jakarta, di mana disarankan untuk melakukan perjalanan kembali ini pada periode 17 April hingga 19 April, karena selain dari untuk mengurai kemacetan juga ini nantinya akan diterapkan adanya potongan tarif tol sebesar 20% yang berlaku untuk semua jenis golongan kendaraan yang melakukan perjalanan menerus dari gerbang tol Kalikangkung dan melakukan tap out atau keluar di gerbang tol Cikampek Utama. Dan kemudian juga ini memang potongan tarif tol adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk memecah lalu lintas agar masyarakat tidak melakukan perjalanan yang terkonsentrasi pada satu hari, sehingga tentunya ini dapat membuat lalu lintas ini menjadi lebih lancar dan tentunya memberikan kenyamanan dan keamanan pada para penumpang. Kemudian masih dihimbau selalu kepada pengendara, penumpang ataupun pemudik yang memilih perjalanan balik untuk mengikuti selalu peraturan lalu lintas, taat dalam aturan berkendara dan tidak berhenti di bahu jalan jika memang merasa dalam keadaan lelah atau ingin beristirahat, karena disarankan untuk beristirahat ini dilakukan di rest area terdekat, atau jika memang rest area ini dalam kondisi yang penuh disarankan untuk mencari tempat peristirahatan di jalur arteri begitu. Dan kemudian yang paling penting juga adalah memastikan kelayakan kendaraan, karena memang seringkali situasi atau kejadian yang tidak baik seperti kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya ini merupakan permasalahannya berasal dari kondisi kendaraan. Meskipun begitu, memang dari pihak kepolisian setempat selalu sudah menyediakan petugas-petugas ataupun personil kepolisian yang selalu bersiaga untuk mengantisipasi kemungkinan kemacetan ataupun kemungkinan kecelakaan yang menyisir ruas jalan tol Cipali ini. Cikal. Menarik kalau kita dalami lagi mengenai patroli dilakukan oleh pihak keamanan di sana, Hadisti, karena kita juga nggak bisa tahu kan kendaraan mana berhenti di kilometer berapa begitu. Nah, itu sistem pemantauannya bagaimana, Hadisti? Setiap berapa jam sekali atau memang di titik-titik tertentu yang disiagakan? Ya, baik Cikal, memang untuk sistem patroli ini ada yang bersifat mobile, namun juga ada memang yang ditempatkan di beberapa titik-titik seperti di rest area. Ini selalu disiapkan adanya posko kepolisian yang memang selalu siap siaga untuk mengantisipasi jika memang terjadi kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan, atau apabila ada laporan-laporan yang masuk ke pihak mereka, nantinya mereka akan dengan cepat untuk menuju ke titik tersebut dan mengantisipasi hal-hal yang memang tadi tidak ingin terjadi begitu, Cikal. Baik, Hadisti, terima kasih atas laporannya dari Tol Cipali. Sebelumnya ada rekan Aulina Iyasya yang melaporkan dari gerbang Tol Cikatama. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali. Pemirsa, usai jeda, breaking news akan segera kembali, tetaplah bersama kami.